Tidak mau. Balas Aluna. Luna, rengeknya. Ayolah bujuk aku. Setelah itu kita pergi ke kedai mie. Bujuk, rayu dan cium. Pintanya. Tak tahan melihat kelakuan Aiden yang begitu random jika sedang bersamanya, Aluna pun tertawa lepas. Haha. Kau benar-benar tidak waras, sayang. Wanita itu ikut duduk di lantai dan menyambut tubuh suaminya dengan pelukan. Sudah lewat trimester pertama, nanti setelah pulang dari kedai mie, aku ingin mengunjungi anakku. Plak. Wajah tampan Aiden disambut dengan telapak tangan Aluna. Otakmu benar-benar ya. Baru saja merengek manja seperti anak kecil, sekarang bisa-bisanya memikirkan hal kabul dan misum. Maki Aluna. Kabul dan misum adalah kebutuhan serta keharusan, sayang. Lagi pula, semua ini hanya berlaku padamu. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Bubar-bubar. Mendengar suara Harden yang berasal dari pintu, Aluna dan Aiden sama-sama menoleh. Mata keduanya melotot lebar, kaget melihat banyaknya karyawan yang berdiri di depan pintu dan melihat kelakuan mereka. Krik, krik, krik. Luna, kenapa pintunya terbuka? Tanya Aiden dengan suaranya yang bernada soft. Sepertinya aku lupa menutupnya, kata Aluna. Menyengir kuda pada suaminya. Jatuh sudah wibawaku karena perbuatanmu. Big. Sayang, kenapa? Aluna yang baru saja turun dari mobil, bertanya pada Aiden yang terlihat mencari-cari sesuatu. Sepertinya Harden tadi memberikan flash disk, tapi aku lupa menaruhnya di mana, kata Aiden. Begini saja, kau masuk lebih dulu dan pesan makanan, nanti aku akan menyusul. Ujarnya. Tidak butuh bantuanku untuk mencarinya. Tawar Aluna. Matanya memperhatikan Aiden yang sibuk merogoh saku celana dan jasnya. Aiden tersenyum dan menggeleng. Tidak perlu, sayang. Lagi pula sebentar lagi Harden sampai, aku bisa bertanya padanya nanti. Pergilah lebih dulu, nanti aku dan Harden akan menyusul. Kepala Aluna mengangguk, lalu ia pun melangkah menuju kedai mie yang berada di seberang jalan dengan langkahnya yang santai. Namun, saat berada di tengah-tengah jalan, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya, membuatnya terkejut dan spontan memejamkan mata. Matilah kau, Luna. Kak Aiden. Matilah kau, Luna. Aluna yang menyeberang jalan, spontan menghentikan langkahnya saat sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Kak Aiden. Wanita itu berteriak dengan mata terpejam, sedangkan kedua telapak tangannya menutupi wajahnya. Aluna. Suos. Bruk. Sebelum mobil itu menyambut tubuh Aluna, Aiden sudah lebih dulu menyambarnya dan membawanya menuju bahu jalan. Bahkan, Aiden sendiri menjadikan tubuhnya sebagai pelindung untuk istrinya dan membiarkan punggung dan kepala bagian belakangnya membentur pinggiran jalan dengan keras. Aiden yang mendekap erat tubuh istrinya, mengeluh lirih lantaran merasakan sakit pada punggungnya. Kak Aiden, ucap Aluna. Suaranya lirih dan terdengar bergetar lantaran ketakutan. Syukurlah kau baik-baik saja, sayang. Aiden tersenyum kecil, sebelum akhirnya hilang kesadaran. Selama ada Kak Aiden, aku akan baik-baik saja, ucap Aluna. Beberapa saat kemudian, Aluna ikut memejamkan matanya. Rumah sakit pusat kota, tampak Tuan Cartel dan yang lainnya sedang berkumpul di depan salah satu ruangan rawat. Wajah tua Tuan Cartel terlihat begitu cemas dan gusar, begitu juga dengan Jason yang mondar-mandir seperti setrikaan. Tuan, pelakunya sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Di saat keluarga Cartel sedang cemas menunggu Aiden dan Aluna sadar dari pingsannya, Harden datang,
memberikan kabar jika pelaku tabrak lari sudah diamankan. Pelakunya sudah diamankan? Tanya Jason dengan wajahnya yang tegang. Harden mengangguk, sedangkan keningnya berkerut heran. Pikirnya, apakah Jason tidak tahu menahu dengan rencana pelenyapan itu? Baguslah. Akan kupastikan, orang yang menyakiti dan berusaha melenyapkan Luna akan mendapatkan hukuman yang berat, kata Jason. Suaranya datar, dingin dan mengandung kemarahan. Apakah kalian tidak penasaran siapa pelakunya? Tanya Harden. Matanya menatap bergantian pada Jason dan yang lainnya. Mendengar pertanyaan Harden, Jason, Tuan Cartel, Tuan Jaiden dan Nyonya Linlin langsung menatap masal padanya. Siapa pelakunya, Har? Apakah kami semua mengenalnya? Tanya Tuan Jaiden yang sejak tadi hanya diam. Sudut bibir Harden tersungging. Percobaan pembunuhan itu dilakukan oleh Emilia dan adiknya, Julia. Sedangkan mobil yang mereka pakai adalah mobil rental. Paparnya. Apa? Terkejut semua orang mendengar penjelasan Harden, kecuali Nyonya Linlin yang terdiam. Mereka tak menyangka jika Emilia dan Julia bisa sekejam itu. Kenapa Emilia bisa melakukan hal kotor seperti ini? Gumam Tuan Cartel. Siapapun pelakunya, aku tidak peduli. Baik Emilia ataupun orang lain, mereka harus mendapatkan hukuman yang berat. Jason berbicara dengan datar, tetapi terdengar begitu bersungguh-sungguh. Dasar bodoh. Benar-benar tidak berguna. Jika aku tahu dia begitu bodoh, aku tidak akan pernah mengizinkan Jason menikah dengannya, ucap Nyonya Linlin dalam hati. Wanita itu jengkel pada Emilia yang bodoh. Bisa-bisanya berusaha melenyapkan Aluna tanpa perhitungan yang tepat dan matang. Di saat keluarga Cartel sedang membicarakan Emilia dan adiknya, dokter keluar dari ruangan tempat Aluna dan Aiden ditangani. Dokter, bagaimana keadaan cucuku? Begitu dokter keluar, Tuan Cartel menghampiri, menanyakan keadaan Aluna dan Aiden. Tuan Maxwell mengalami luka ringan pada bagian punggung dan kepalanya, mungkin sebentar lagi akan siuman dan sadar. Tapi, dokter itu menjeda perkataannya. Keningnya berkerut, sedangkan sepasang matanya menatap anggota keluarga Cartel secara bergantian. Tapi apa, dokter? Tanya Jason. Tak sabaran menanti jawaban dokter itu. Ditanya, dokter tak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan pelan. Selanjutnya, kondisi Tuan Maxwell memang cukup stabil, tapi kondisi istrinya tidak baik-baik saja, kata dokter. Apakah sebelumnya Nona Aluna pernah mengalami kecelakaan? Tanyanya kemudian. Mendengar pertanyaan dokter, Tuan Cartel, Tuan Jaiden, Nyonya Linlin dan Jason saling melempar pandang. Ya, dokter. Aiden pernah mengatakan, jika Aluna mengalami kecelakaan di hari kelulusan SMA. Saat itu Aluna dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma. Ungkap Harden di hadapan semua orang. Yang kamu katakan benar, Harden. Tanya Tuan Jaiden. Matanya menatap serius pada Harden yang berdiri di hadapan dokter. Kepala Harden mengangguk. Ya, Tuan. Kecelakaan itu membuat Aluna mengalami amnesia dan melupakan masa lalunya, termasuk melupakan kebersamaannya dan Aiden. Paparnya. Jason yang berdiri di samping kakeknya, tiba-tiba tertawa sumbang. Lalu, tanpa kata ia menjauh dan melangkah pergi dari tempat itu. Dokter yang mendengarkan penjelasan Harden, angguk-angguk kepala. Jiwa pasien terguncang karena kejadian hari ini. Lalu bagaimana, dokter? Tanya Harden. Mendengar perkataan dokter, Harden menjadi begitu cemas. Ia memikirkan keadaan Aiden setelah ini. Jika terjadi hal buruk pada Aluna,
pria itu pasti akan sangat terpukul. Saya dan tim akan berusaha melakukan yang terbaik. Kita sama-sama berdoa, semoga Nona Aluna segera sadar dan terbangun dari komanya. Tutur dokter. Melemas tubuh Harden. Batinnya, kenapa masalah yang menimpa Aiden dan Aluna tak ada habisnya? Pasangan yang saling mencintai dan melengkapi, tetapi selalu saja diuji dengan kesulitan oleh Tuhan. 2 hari kemudian, Aiden yang keadaannya sudah cukup membaik, tampak duduk di samping ranjang pasien Aluna. Pria itu menangis sedih, sedangkan tangannya menggenggam jemari istrinya dengan erat. "Bangun, sayang. Sudah 2 hari kau terbaring dan tidur di sini," ucap Aiden dengan lirih. "Apakah kau tidak merindukan aku? Ayo, bukalah matamu, jika tidak aku akan merajuk," ancamnya. Dalam keadaan sedang sakit, Aiden tidak beristirahat, tidak makan dan tidak minum. Semua ia lakukan karena Aluna yang begitu betah tidur di atas ranjang pasien rumah sakit itu. "Luna, dengar aku. Bayi hiumu perlu dibujuk. Aku ingin diperhatikan seperti kemarin-kemarin." Jason yang memperhatikan kesedihan Aiden, tampak memejamkan matanya di balik pintu ruangan VVIP tempat Aluna dirawat. Setitik cairan bening lolos dari kelopak matanya. "Jika perasaanku terhadap Aluna adalah cinta, lalu sebutan apa untukmu, Dane? Kau mencintainya tanpa batas, melindungi, mengasihi dan rela menukar nyawamu untuk Aluna. Jelas, meskipun ada 100 Jason di dunia ini, tidak akan mampu menggantikan seorang Aiden di hati Aluna," ucap Jason dalam hati. Batinnya merintih sakit. Sekali lagi ia kalah dari Aiden yang lebih segalanya. "Selama ini kupikir, jika aku akan bahagia memiliki apapun yang kau miliki, Dane. Aku menang karena telah berhasil merebut apa yang kau punya, termasuk kasih sayang ayah dan keluarga Cartel, tapi ternyata aku salah, aku keliru. Dalam kesulitan kau selalu mampu bangkit sendiri, mampu berdiri dan berpijak tanpa tongkat dan tanpa pegangan. Plak. Kau lihat kan, sebesar apa rasa cinta Aiden pada Luna. Jika kau berada di posisi Aiden, apakah kau akan melakukan seperti apa yang dilakukannya?" Tepukan bahu dan juga pertanyaan milik Harden, membuat Jason mengusap wajahnya dengan cepat dan berbalik badan. Mendengar perkataan Harden, Jason mengulas senyum. "Jangan jadikan aku dan Aiden sebagai perbandingan." Setelah menimpali perkataan Harden, Jason pun melangkah pergi tanpa menoleh pada asisten dari saudara tirinya itu. Di dalam ruangan rawat, Aiden masih saja menangis dan berusaha membangunkan Aluna. Ia yakin sekali jika Aluna yang koma, dapat mendengar semua ucapannya. "Bangunlah, aku mohon, Aluna. Jika kali ini kau meninggalkan aku lagi, aku benar-benar akan mati. Aku akan musnah bersamamu," ucap Aiden. "Tuhan, kenapa kau berikan takdir yang buruk padaku? Kau ambil ibuku, kau ambil adikku, kau hapuskan kasih sayang ayahku, lalu sekarang kau tahan istriku. Tolong sembuhkan Luna, biarkan dia hidup bersamaku. Jika tidak Luna, maka aku tidak menginginkan yang lainnya." Merasa putus asa lantaran takut kehilangan, Aiden mengguncangkan tubuh Aluna. Melihat keadaan Aiden, Harden melangkah lebar memasuki ruangan itu dan menghentikan kegilaannya. "Dane, apa yang kau lakukan?" tegur Harden. "Tolong bangunkan Luna, Har. Katakan padanya jika aku tidak bisa tanpanya," kata Aiden. "Sudah cukup dia pergi dariku beberapa tahun terakhir. Sekarang aku tidak mau lagi ditinggalkan." Harden menggeleng pelan. Lalu, ia merengkuh tubuh Aiden dan memeluknya erat, berusaha menenangkan bos sekaligus atasannya itu.
Aku mencintai Luna. Hanya dia satu-satunya yang kumiliki, ucap Aiden. Sabar, tenanglah. Percaya jika Luna akan baik-baik saja, kata Harden dengan pelan. Di saat Harden sedang menenangkan Aiden, Aluna yang terbaring lemah di atas ranjang pasien, perlahan menggerakkan pupil matanya dan juga tangannya. Kak Aiden. Kak Aiden, jangan tinggalkan aku. Bawa aku bersamamu. Lepaskan, lepaskan aku. Emilia dan Julia yang berada di ruang tahanan sejak 2 hari yang lalu, tak henti-hentinya berteriak. Keduanya minta dikeluarkan dari tahanan itu. Bahkan, mereka sampai menangis histeris di dalam penjara. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak bersalah, aku tidak bersalah. Kalian salah orang. Jerit Emilia. Tangannya memukul-mukul jeruji besi tahanan tersebut. Perempuan jalang itu yang bersalah. Dia menggoda kakak iparku. Duk, duk, duk. Emilia dan Julia semakin menggila. Keduanya sudah seperti orang yang tidak waras, bahkan mengganggu ketenangan penghuni lapas lainnya. Hei, bisa diam tidak? Suaramu membuat kepalaku sakit. Tutup mulutmu rapat-rapat, sial. Dasar perempuan gila. Merasa terganggu pada keributan yang diciptakan oleh Emilia dan Julia, para penghuni lapas pun marah-marah pada keduanya dan meminta mereka tutup mulut. Namun, bukannya diam, Emilia dan Julia malah semakin menggila dan menjadi-jadi. Berani kalian berbicara keras padaku. Kalian tidak tahu siapa aku. Aku adalah Emilia, menantu keluarga Cartel. Aku Emilia dengan begitu percaya diri. Mata wanita itu melotot pada para penghuni lapas, menunjukkan jika ia tidak suka pada orang-orang yang sudah menghinanya. Lihat saja, jika nanti suamiku datang dan membebaskan aku memintanya untuk menuntut kalian agar membusuk di tempat ini. Lontar Emilia dengan suaranya yang keras dan melengking. Benar. Jika nanti kakak iparku datang, kalian semua pasti akan diberi pelajaran. Imbu Julia. Mendengar perkataan Emilia dan Julia, para penghuni lapas itu tertawa dengan keras. Merasa lucu pada keduanya yang benar-benar seperti orang gila. Haha. Jika keluarga suamimu adalah keluarga Cartel, kenapa mereka tidak ada yang mengunjungimu? Sudah 2 hari kalian berada di sini, tidak ada satupun keluarga Cartel yang menunjukkan batang hidungnya. Menjadi menantu keluarga Cartel, mimpi saja. Haha. Alih-alih mendapatkan pujian karena mengaku sebagai menantu keluarga Cartel, yang ada Emilia malah dihina habis-habisan. Kalian, tunjuk Emilia. Lihat saja, aku akan membalas kalian nanti. Makinya dengan kesal. Mendengar perkataan para penghuni lapas, Emilia begitu jengkel. Darahnya seperti mendidih, ingin sekali rasanya ia memukul mulut orang-orang yang sudah berkata buruk tentangnya. Aku akan membuat kalian mati membusuk di tempat ini. Jerit Julia yang tidak terima kakaknya dihina. Kekesalan yang ditunjukkan Emilia dan Julia membuat orang-orang itu semakin tertawa. Di saat Emilia dan Julia sedang adu mulut dengan para penghuni lapas, derap langkah kaki terdengar. Langkah santai itu semakin terdengar, dan muncullah Jason dengan wajah datarnya di tempat itu. Mendengar suara langkah kaki mendekat, Emilia dan Julia menoleh, menatap pada orang yang datang. Kakak ipar. Panggil Julia saat melihat kedatangan Jason. Sayang. Emilia ikut memanggil suaminya, bahkan ia langsung memasang wajah sedihnya. Tap, tap, tap. Jason semakin mendekat, lalu berhenti setengah meter dari lapas yang dihuni Emilia dan Julia. Pria itu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, lalu menatap datar pada istrinya yang menangis terisak. Hicks. Sayang,
Aku tahu kau akan datang dan mengeluarkan aku dari sini, ucap Emilia. Aku takut sekali, anak kita tidak nyaman berada di sini. Imbuhnya. Kakak ipar, kami berdua difitnah. Bukan kami yang mencelakai anak yatim itu, kata Julia, berusaha mengelak dan membela diri. Namun, Jason yang berdiri di hadapan istrinya dan Julia, tak memberikan respon sama sekali. Tatapannya tajam, seolah menguliti orang yang dilihatnya. Sedangkan para penghuni lapas yang semula adu mulut melawan Emilia dan Julia, kini langsung diam lantaran takut pada cucu keluarga Cartel. Celaka, ternyata Jalang hamil itu benar-benar menantu keluarga Cartel. Habislah kita setelah ini. Apa yang harus kita lakukan? Tuan muda Cartel pasti tidak akan melepaskan kita. Para penghuni lapas itu menjadi cemas dan was-was, takut Jason akan membuat mereka kesulitan setelahnya. Namun, perkataan datar yang keluar dari mulut Jason membuat orang-orang itu menjadi lega seketika. Aku datang ke sini bukan untuk membebaskanmu, kata Jason. Suaranya santai, tetapi terdengar begitu datar dan dingin. Mendengar perkataan Jason, melotot lebar mata Emilia. Apa maksudmu, sayang? Tanya Emilia. Tangannya bergerak, berusaha menggapai tubuh Jason melalui jeruji besi itu. Ada hal penting yang ingin kubicarakan padamu, Emilia. Jason ingin berpisah darimu, ucap Jason. Bibirnya tersenyum kecil pada Emilia yang terlihat syok di hadapannya. Semakin melotot mata Emilia. Ia menggeleng pelan dan semakin menangis terisak. Apa? Berpisah? Aku tidak mau, Kak. Aku tidak ingin berpisah darimu, aku sangat mencintaimu. Keputusanku sudah bulat. Timpal Jason. Emilia menggeleng, tak terima dengan keputusan yang dibuat oleh Jason. Ia tak ingin bercerai dan keluar dari keluarga Cartel. Aku tidak ingin bercerai dan berpisah darimu, Kak. Lihatlah anakmu. Lihat calon anak kita, sebentar lagi akan lahir. Emilia berusaha membujuk dan membuat Jason berubah pikiran menggunakan janin yang dikandungnya. Namun, Jason malah menanggapi perkataan istrinya dengan senyuman tipis. Aku sudah bicara pada kakek, ayah dan ibu, setelah anak yang kau kandung lahir, aku akan mengambil dan mengurusnya sendiri, kata Jason. Tidak bisa. Bayi ini adalah anak kita, kamu tidak boleh mengurusnya tanpaku. Aku sangat mencintaimu, Kak, tolong percaya padaku. Bibirnya berbicara, sedangkan tangannya berusaha keras menggapai tubuh Jason. Tak ingin disentuh oleh Emilia, Jason mundur 2 langkah dari posisinya dan sengaja menjaga jarak. Kau tahu, Emilia, jika kau tidak terus-terusan menyakiti Luna dan membuatnya berakhir koma di rumah sakit, mungkin aku akan mempertimbangkan pernikahan seperti kemarin-kemarin. Tapi kau sudah menyakiti Luna sedemikian rupa, dan aku tidak bisa memaafkanmu lagi. Papar Jason dengan dustanya yang semakin datar.